Jadi hari ini, minggu ini kita sudah sampai pada Minggu Paskah yang keempat. Dan tadi seperti kita dengar dalam pengantar bahwa minggu ini kita merayakan Minggu Panggilan Sedunia yang ke-60. Jadi hari ini dikhususkan untuk kita mau mendoakan untuk panggilan-panggilan, khususnya untuk para imam, biarawan dan biarawati, para suster. Tapi khususnya kita juga mau berdoa untuk panggilan kita masing-masing di tempat ini. Jadi panggilan itu tidak melulu untuk menjadi seorang religius atau menjadi imam, tapi panggilan juga bisa menjadi seorang awam, menjadi orang tua, ataupun menjadi single, hidup selibat. Yang semuanya itu membutuhkan satu komitmen, sebuah komitmen, yaitu menjadi setia. Menjadi romo, menjadi diakon, menjadi frater, suster, itu hanya butuh setia. Tuhan memanggil kita untuk setia. Supaya apa? Supaya kita ini bahagia. Itulah kunci panggilan yang mau kita rayakan pada minggu ini. Sama seperti kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita dipanggil supaya kita itu hidup bahagia. Dan bagaimana kita bisa bahagia? Pertama, kita ini mau setia dengan pasangan kita mau setia dengan pekerjaan kita, dan kita mau setia dengan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Dan berbicara tentang panggilan, tentu panggilan ada dua elemen, ada dua hal dalam panggilan, yaitu ada yang memanggil dan ada yang dipanggil. Ada undangan dan juga ada responnya. Dan kalau saya boleh sharing sedikit tentang mengapa saya bisa berdiri di sini, tentu kalau diceritakan itu panjang sekali. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya datang ke gereja Redemptor Mudi ini, masuk ke seminari ini tahun 2010. Jadi sudah hampir 13 tahun yang lalu saya menjalani formasi dan itu tidak mudah. Banyak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang di sini yang menjadi saksi bagaimana saya dulu masuk masih lucu-lucu mungkin ya, masih kecil. Ya, jadi dan itu semua jika saya masih bertahan tentu semua karena doa dari Bapak Ibu. Jadi jangan pernah meremehkan kuasa doa, apalagi doa untuk panggilan. Jadi terus berdoa. Ini jugalah yang kita perlukan. Dan ada sebuah pertanyaan sebetulnya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu di hari Minggu panggilan ini, yaitu masih relevankah peran seorang imam dalam keluarga Katolik? Tahun ini adalah tahun keluarga. Pertanyaannya adalah masih pentingkah atau masih relevankah peran seorang imam dalam keluarga? Kalau kita lihat gereja-gereja di Eropa, di Amerika itu kosong. Itu pertama-tama bukan karena tidak ada panggilan, tetapi karena umatnya sudah tidak perlu lagi romo. Mereka sudah menganggap diri mereka bisa hidup tanpa romo dan tidak perlu ke gereja. Jika tidak ada umat yang ke gereja, buat apa ada panggilan? Buat apa menjadi romo? Buat apa menjadi biarawati? Oleh karenanya kita ini patut bersyukur, kita masih diberi gereja, diberi gembala, para imam, dan umatnya pun mensupport. Jadi Minggu Panggilan juga mengundang kita semua para umat untuk tidak hanya mendukung kaum muda untuk mau menjadi imam atau menjadi religius, tapi kita pun mau mendoakan mereka. Kita juga mau aktif dalam hidup menggereja supaya gereja ini terus berkembang dan maju. Ya. Jadi kembali lagi kepada cerita saya bahwa saya menjadi imam juga bukan suatu hal yang mudah dan juga bukan pilihan hidup. Jadi waktu saya kecil, saya ini nggak seperti adik-adik yang rajin jadi putra altar, jadi putri sakristi. Saya juga nggak pernah ikut kur, saya juga nggak pernah ikut jadi lektor. Jadi saya ini seperti orang biasa. Saya kuliah dan bekerja. Saya kuliah dulu, kuliah S1 akuntansi dan bekerja sebagai akuntan. Saya sebelum masuk seminari, saya kerja kurang lebih selama 5 tahun. Dan selama bekerja itulah saya mulai merasakan benih-benih panggilan. Jadi ketika saya mengikuti misa pagi dan ya kalau ceritakan tentu panjang, intinya ketika saya mengikuti misa pagi saya ini merasa ketika melihat romo melayakan misa, tiba-tiba ada terbersit dalam pikiran saya, wah enak juga ya jadi romo, kayaknya nggak jelek-jelek amat jadi romo. Cuma gitu doang, jadi cuman seperintas dalam pikiran saya, enak juga jadi romo. Tapi pertanyaan inilah akhirnya terus berkecambuk dalam hati saya dan mungkin ini jalannya Tuhan. Saya bertemu dengan Romo Adrian di Jakarta dan dia memberikan saya brosur bagaimana menjadi seorang Dominikan dan menjadi seorang pastor. Sejak saat itu saya mulai menjalin
relasi dengan Roma Adria untuk saling kontak, untuk tukar pikiran dan sebagainya. Hingga setelah kurang lebih selama 2 tahun saya memutuskan untuk masuk ke dalam seminari. Dan saya memutuskan untuk masuk seminari pun bukan pilihan yang mudah. Saya mendengar banyak peneguhan, suara-suara Tuhan, maksudnya melalui orang-orang di sekitar saya. Tapi juga ada suara-suara yang melemahkan, ada suara-suara yang membuat saya ragu. Dan juga tantangan ini tidak mudah karena juga datang dari keluarga, karena dalam keluarga juga kami, sekalipun keluarga kami seminggu sekali ke gereja, tapi keluarga kami ya hanya datang ke gereja dan pulang, tidak aktif dalam kegiatan menggereja. Jadi ketika saya menyampaikan pesan saya ini, tentu orang tua saya syok ya, karena saya ini sudah bekerja dan diharapkan tentu mungkin menikah dan menjadi tulang punggung keluarga. Tapi ketika saya menyampaikan ini, mereka syok, tapi mereka tidak menentang, mereka tidak melarang, mereka hanya diam. Mereka diam dan mungkin mereka juga terkejut ya, tidak tahu merespon apa. Mereka hanya diam, cuma bilang, yakinkah? Yakin gak? Katanya. Masa sih? Katanya. Apakah kamu putus cinta kah? Atau kamu frustasi kah? Jangan dululah katanya, jangan buru-buru mengambil keputusan, kata orang tua saya. Singkat cerita, ya apapun pendapat mereka, saya nggak bertengkar, saya nggak bertentang, saya tidak mau berselisih paham. Intinya saya hanya juga diam, hingga hanya berdoa saja, Tuhan jika ini panggilan Tuhan, ya lancarkanlah. Jika memang ini rencana Tuhan, biarlah orang tua saya juga bisa melepas saya dengan lapang dada. Jadi akhirnya saya berdoa, dan setiap kali saya berbicara, ketika pembicaraannya itu sudah mengarah ke pertikaian, saya diam. Oke, stop, di tandanya belum waktunya. Hingga akhirnya ketika suatu hari saya tidak memulai pembicaraan, justru mereka sendirilah yang memberikan statement atau peneguhan atau ya ibaratnya suatu izin. Waktu itu mami saya bilang, ya sudah kalau kamu mau masuk, pergilah. Tapi kalau kamu nggak kuat, kamu sudah nggak kerasan, pulanglah. Pintu rumah selalu terbuka. Itulah satu kata atau satu kalimat yang mendugukan saya. Seenggaknya kalau saya maksa masuk dan pulang, saya masih punya rumah. Jadi kalau saya pulang nanti, kalau tidak diizinkan, saya mau pulang kemana gitu ya. Jadi seenggaknya kalau saya nanti masuk, saya pulang, saya ini masih punya rumah. Karena pintu rumah itu selalu terbuka buat saya. Dan tentu bacaan hari ini juga mengingatkan kita dengan pintu ya. Bicara dengan pintu, hari ini juga Yesus berkata bahwa akulah pintu bagi domba-dombaku. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Aku pula pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Jadi mengapa Yesus mengatakan dirinya pintu? Jadi sama seperti dengan pintu, kalau lihat pintu-pintu gereja ini, pintu juga bisa menjadi pintu masuk dan juga bisa menjadi pintu keluar. Yang artinya Yesus sebagai pintu itu membawa kita keluar dari masalah, membawa keluar kita dari keraguan-raguan. Dan Yesus sebagai pintu, dia adalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal. Jadi inilah minggu panggilan, inilah arti bahwa Yesus adalah pintu. Saya yang ragu-ragu, tapi saya mau mendengarkan Yesus, saya mau membaca firman Tuhan, saya tetap percaya kepada sabda Tuhan yang adalah kedamaian, bukan pertentangan, maka saya pun dapat menemukan pintu keluar dari keraguan saya dan masuk ke dalam pintu, yaitu pintu gereja, pintu seminari yang membawa saya kepada hidup yang bahagia. Jadi sama juga seperti Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa dalam masa Paskah ini supaya kita ini dapat dibukakan mata hatinya, supaya kita dapat menemukan pintu keluar yang dapat membawa kita keluar dari setiap permasalahan hidup kita, dari setiap hal-hal yang tidak baik, dan masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Kristus adalah sang pintu. Dia adalah gembala sejati yang akan menuntun kita kepada pintu kehidupan. Jadi jangan takut, terus berdoa. Dengarkanlah suara Tuhan. Suara Tuhan tidak harus kita mendengar suara Tuhan secara langsung,
suara Tuhan itu selalu tersedia bagi kita di dalam Ekaristi, ketika kita mendengar bacaan Injil, bacaan kitab suci, homili Romo, dan juga hal ini terus kita dengungkan setiap hari, yaitu doa teduh, doa pribadi kita masing-masing, sehingga kita sungguh-sungguh dapat mendengar suara Tuhan, dan sehingga kita dapat menemukan pintu keluar sekaligus pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal.